Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Breaker dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu lagi bersama kami dalam channel Purnama Akbar Official. Di dalam kali ini saya akan memberi tips cara mudah untuk mengetahui khodam pendamping yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagi pemula, ini sangat simpel dan sangat mudah sekali, tanpa ada ritual-ritual tertentu, tanpa ada tirakat-tirakat tertentu, tanpa ada puasa-puasa atau meditasi tertentu. Caranya, sahabat bisa mempelajarinya. Semuanya pun pasti bisa. Dan itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Cara yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau mengetahui khodam pendamping yang ada di dalam diri kita sendiri, entah khodam itu berupa khodam dari amalan-amalan yang kita amalkan, atau khodam dari keturunan atau leluhur-leluhur kita yang menitipkannya kepada kita. Yang pertama, kita harus dalam keadaan suci, bersih dari segala sesuatunya. Yang kedua, kita harus di tempat yang benar-benar sebisa mungkin itu kita sendiri atau sepi daripada orang-orang. Lebih bagusnya di kamar kita sendiri atau di ruangan-ruangan tanpa ada orang lain. Yang pertama adalah yang tadi, kita harus suci atau bersih dari segalanya. Yang kedua, kita harus di tempat yang sebisa mungkin sepi, tanpa ada orang lain. Yang ketiga, kita menyiapkan satu cermin atau kaca. Sebisa mungkin cermin tersebut besar, berukuran kurang lebih 1 meter atau lebih besar, lebih bagus. Yang keempat, menyediakan lilin. Lilinnya bebas, yang penting penerangan. Kalau lebih bagus itu menggunakan lilinnya lilin merah, lilin yang berwarna merah. Nah, sesudah
siap semuanya, tersedia, baru kita duduk di depan cermin yang sudah kita siapkan tersebut. Mau berdiri atau mau duduk lebih bagus, sambil duduk saja, sambil sila. Nah, setelah itu lampunya dipadamkan dan pakai penerangan lilin yang sudah disiapkan tersebut. Setelah kita menyalakan lilin atau penerangan, terus kita duduk di depan cermin tersebut, jaraknya kurang lebih 50 atau 1 meter daripada cermin tersebut. Setelah siap semuanya, baru kita niatkan di dalam hati dan memanggil khadam yang ada di dalam diri kita sendiri itu dengan panggilan. Kalau buat orang muslim, salam dulu. Kalau luar daripada agama muslim, bebas, tidak usah pakai salam, atau salamnya salam dengan kepercayaannya masing-masing. Setelah itu baru kita katakan dalam diri kita sendiri, wahai khodam yang ada di dalam diriku, minta wujud dan nampak hadir di depanku dan aku panggil sekarang. Kata-kata seperti itu harus terus berulang-ulang. Saya ulangi lagi, wahai khodam yang ada di dalam diriku, aku panggil sekarang wujud dan nampak di depanku. Sekali lagi, wahai khodam yang ada di dalam diriku, aku panggil hadir dan wujud di depanku. Kata-kata seperti itu terus diulang-ulang sampai hadir khodam yang ada di dalam diri kita ini. Jikalau sudah hadir, itu pasti kita melihat di kanan kiri kita atau di belakang kita. Nah, setelah itu yang tadi kata-kata yang saya sebutkan itu diulang-ulang terus sambil kita fokus ke cakra ajna atau pertengahan dua alis dari pertengahan dua alis dari jidat kita. Cakra ajna terdapat
daripada pertengahan dua alis yang ada di depan kepala kita. Kita fokus saja. Fokus, fokus, fokus ke cakra ajna tersebut dan mengulang-ulang terus kata-kata yang sudah saya tadi sebutkan. Nah, setelah kita fokus dan mengulang-ulang terus perkataan yang saya sebutkan tadi, fokus ke cakra ajna yang ada di pertengahan dua alis di jidat kita atau di batok kepala depan kita, atau bisa disebut otak bawah sadar kita yang di depan. Kita akan mengalami perubahan. Nah, setelah kita mengalami perubahan tersebut, kita jangan takut, kita fokus saja. Kita pasti akan mengalami perubahan yang mana penglihatan wajah kita akan berubah. Nah, setelah wajah kita berubah, itu lama-lama pasti khadam yang kita panggil tersebut akan nampak dan dohir di kanan kiri kita atau di belakang kita. Khadam yang kita hadirkan di dalam diri kita ini itu tergantung khadamnya. Ada juga yang berbentuk harimau putih atau berbentuk naga atau berbentuk-bentuk aneh. Semacam ada juga yang berbentuk makhluk-makhluk yang menakutkan. Nah, ketika kita sudah melihat khadam tersebut yang ada di dalam diri kita ini, pasti kita juga akan melihat semua aura atau energi cahaya yang ada di dalam diri kita ini. Dan energi cahaya tersebut rupa-rupa dan warna-warni, pasti itu. Nah, itu cara mudah dan simpel untuk mengetahui khadam pendamping yang ada di dalam diri kita sendiri secara simpel dan tanpa ada tirakat-tirakat tertentu. Nah, kalaupun kita terus-terusan melatih seperti itu akan menciptakan satu pelatihan atau satu penajaman indera keenam kita. Jikalau kita rutin melakukannya, itu pasti indera keenam kita akan lebih tajam. Atau bisa dikatakan penerawangan kita akan bisa nampak atau bisa muka dengan seizinnya. Nah, mungkin itu saja tips atau cara yang simple untuk mengetahui khadam pendamping yang ada di dalam diri kita sendiri tanpa ada riadoh-riadoh tertentu. Mungkin dicukupkan aja dulu sekian video kali ini, dan kepada semuanya teman-teman yang belum subscribe, minta subscribe-nya dulu. Yang belum like, minta like-nya dulu.
komen, and share sebanyak-banyaknya. Terus dukung channel kami Purnama Akbar Official, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu notifikasi video-video selanjutnya yang akan kami buat. Dan terima kasih juga kepada semuanya yang sudah mendukung terus channel kami. Kami ucapkan kepada semuanya rahayu, 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 salam sejahtera, dan semuanya semoga ada dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya dilipat gandakan dan dijadikan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan tersebut akan membuahkan hasil kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.